السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah dapat berjumpa kembali dengan Ramadan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah menyelesaikan 5 hari puasa Ramadan kita, dan malam ini telah memasuki hari ke-6 Ramadan. Karena pergantian hari di dalam kalender Hijriah itu dengan terbenamnya matahari. Jadi dengan terbenamnya matahari, sesungguhnya sekarang kita sudah berada di tanggal 6 Ramadan 1444 Hijriah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang paling besar, inilah nikmat yang paling indah, yang tiada tandingannya dengan nikmat-nikmat yang lain, adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah. Allah memberikan panjang umur sehingga masih kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah masih mencicipi nikmatnya Ramadan pada tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu berpuasa Ramadan dengan kita sama-sama, tetapi tahun ini tidak dapat lagi menikmatinya keindahan Ramadan karena beliau telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnatullah, inilah hukum Allah. Setiap tahun Ramadan akan datang menemui kita. Setiap tahun dia datang menyapa kita, tapi suatu saat nanti kitalah yang akan meninggalkan Ramadan. Suatu saat nanti terompah-terompah kaki, sendal, sepatu berdetak menuju masjid, langgar dan musola. Perputaran roda motor, mobil akan terus bergulir yang jauh menuju masjid dan musola. Tetapi di saat itu kita tidak lagi bersama karena kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya 2 pilihan. Ramadan mendatangi kita setiap tahun kalau Allah masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita, tapi suatu saat kita akan meninggalkan Ramadan, tidak akan dapat lagi menikmati Ramadan. Maka untuk itu, selagi kita masih diberikan Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Ramadan dalam pengertian secara bahasa, Ramadan itu artinya pembakaran. Tetapi tidak pernah ada yang terbakar oleh Ramadan, karena yang dibakar bukanlah fisik. Tidak ada satu pun dalam survei. Kalau dalam acara pemilih 100, survei membuktikan tidak ada seorang pun yang terbakar karena puasa, karena yang dibakar bukan fisiknya, tapi adalah dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan dasari keimanan, wa ihtisaban, dengan keyakinan yang teguh bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, mereka bersolat berjamaah, mereka melaksanakan solat Isya dan tarawih serta witir, bahkan juga dengan solat-solat yang lain,
Mereka mendirikan malam-malam itu dengan solat berjamaah, dengan solat kemudian membaca ayat suci Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan itu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Begitu besar nikmat Allah, begitu besar kasih sayangnya Allah kepada kita. Sesungguhnya tanpa kita sadari, fasilitas pengampunan Allah berikan setiap hari, setiap waktu Allah berikan kesempatan. Selagi napas belum di kerongkongan, pintu taubat masih selalu terbuka. Allah memberikan kesempatan kita untuk selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dalam fasilitas harian kita, Allah memberikan fasilitas pengampunan, yaitu solat 5 waktu. Dari subuh misalnya, dari subuh kita selesai solat subuh sampai salat zuhur, kita melakukan tanpa disadari berbuat dosa kecil, maka dengan berdirinya kita sholat zuhur akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dari subuh sampai ke zuhur. Begitulah seterusnya, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan isya sampai subuh. Harian. Ada lagi mingguan, minal jum'ah ilal jum'ah. Dari Jumat kemarin sampai Jumat depan, mungkin ada sesuatu kita berbuat kesalahan, khilaf, dosa-dosa kecil, maka dengan berdiri sholat Jumat, insya-Allah dosa-dosa kita dari Jumat kemarin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang dari situ tahunan. Ramadan disiapkan Allah untuk sarana dalam rangka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ramadan yang tahun lalu sampai sekarang, sampai Ramadan tahun ini, kita berpuasa dengan tulus ikhlas karena Allah, insya-Allah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, puasa wajib bagi kita umat Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, puasa Ramadan, fi syahri Ramadan, yang di dalam Al-Quran surat ayat Al-Baqarah ayat 183 yang populer pada bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, ila akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini adalah Allah, adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, kata anak muda, tidak hai. Yang dipanggil itu hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Itu ceramah di remaja masjid, anak-anak muda. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Itu biasa. Jadi yang dipanggil di sini orang yang beriman. Saya ambil contoh yang ringan Bapak dan Ibu dalam keseharian hidup kita. Di siang hari di luar bulan Ramadan, sore-sore misalnya, ada lewat nanti ting 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 ting, kapan dilihat, oh tukang mamang, tukang tekwan. Ting 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 ting, oh mamang tukang model. Ting 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 yang pakai gerobak. Ting 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 ting, oh mamang tukang bakso. Anak-anak keluar, mang, noleh kan? Tukang tekwan noleh, tukang model noleh, tukang bakso noleh. Mamang tukang bakso, beli. Yang berhenti siapa? Mamang tukang bakso. Karena yang dipanggil tukang bakso. Yang lain karena tidak panggil jalan terus. Nah, yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Siapa yang terpanggil hatinya, maka dialah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik ya Allah, kami datang. Apa kewajiban yang akan kami laksanakan? Kutiba alaikumus syiyam. Kapan kewajiban itu ya Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan. Apakah ini hanya umat kami saja, umat Muhammad ya Allah? Tidak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu telah aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku wajibkan berpuasa. Cuma syariatnya saja yang berbeda. Maka puasa itu disebut dengan syariatul qadimah, syariat lama. Bukan syariat baru tapi syariat lama. Dari zaman Nabi Adam ada puasa disyariatkan. Salah satu misalnya puasa Nabi Daud. Kita kenal itu, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, terus. Sehari ini puasa, besok puasa buat buka, besoknya lagi puasa, terus seperti itu. Puasa Nabi Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan puasa umatku dengan puasa umat-umat terdahulu terletak pada sahurnya. Ada sahurnya. Sahurlah engkau, karena dalam sahur itu ada keberkahan.
Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebulan ini kita dilatih, kita dibimbing, kita diingatkan oleh Allah, inilah pribadi yang takwa. Di siang hari kita berpuasa, kita menjaga semua anggota tubuh kita, kita puasakan, tidak makan, tidak minum, tangan kita tidak puasakan. Kita puasakan mulut kita, telinga kita, penglihatan kita, pendengaran kita puasakan. Lantaran taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak makanan di rumah kita halal. Anak-anak tidak juga makannya, halal itu punya kita sendiri. Tapi mengapa tidak kita makan? Karena kita sedang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sentuh dan tidak kita apakan, karena kita sadar bahwa Allah melihat kita dan Allah merasa dekat selalu dengan kita. Itulah pribadi yang takwa. 11 bulan kemudian marilah tetap kita jaga, pelihara sifat ini dalam diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ayyaman ma'dudat, kata Allah, hanya beberapa hari saja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hanya beberapa hari saja Ramadan itu. Kalau tidak 29 hari, 30 hari. Apabila kau tidak melihat bulan, maka cukupkan bilangan menjadi 30 hari. Dua macam ini saja. Tidak ada tahun kabisat dalam tahun Hijriah. Jadi kalau tidak 29, 30 hari. Kata Rasulullah, kalau seandainya umatku paham dan mengerti tentang kemuliaan Ramadan itu, maka niscaya mereka akan minta 1 tahun itu Ramadan terus. Pak, boro-boro sebulan saja berat. Ini terjadi di zaman Rasulullah, Bapak dan Ibu. Begitu datang seorang sahabat, "Ya Rasul, celakaku." "Mengapa?" "Aku telah melanggar batas garis merah yang kau tetapkan. Di siang hari diharamkan bagimu untuk bergaul dengan istrimu, pada malam hari dihalalkan, boleh." "Saya terlanjur ya Rasul." Kalau begitu kau puasa 2 bulan berturut-turut." Ini namanya yang kedua, puasa yang wajib, puasa kifarat. Karena hukuman. "Ya Rasul, sebulan setengah mati, apalagi nak 2 bulan." Sudah, kalau begitu kau berikan makan dengan fakir miskin di kampung." "Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta ya Rasul." Senyum Rasul, masuk ke dalam, diambil kurma dan gandum. "Nih, sedekahkan dengan fakir miskin di kampung." "Ya Rasul, yang paling miskin di kampungku itu adalah saya." "Dasar labuntu, melanggar puluh." "Ya sudah," kata Rasul sambil senyum, "ambil, bawa ke rumah, sedekahkan dengan anak istrimu di rumah." Itu terjadi di zaman Rasul. Kalau saat ini Rasul tidak ada lagi. Kapan puasa 2 bulan, 2 bulan. Kalau tidak sanggup, sudah bersedekah kepada fakir miskin di kampung. Tidak ada tawar-menawar lagi. Yang kedua. Yang ketiga, puasa yang wajib itu adalah puasa nazar. Kalau kita bernazar, wajib dibayar. Nazar puasa wajib berbayar. Jadi 3 macam puasa wajib. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini dengan niat yang baik, dengan keimanan, dengan perhitungan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin. Allahumma amin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.